Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi melepaskan sebuah pengajaran firman Allah kepada Anda semua. Dan pagi ini tema firman Allah saya berikan judul Ujung Mujizat yang Benar. Tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini adalah supaya kita ngerti gitu ya, ketika Tuhan kasih mujizat, ketika Tuhan memberikan berkat atau keajaiban dalam hidup kita ngerti tujuannya. Saya mau kasih tahu saudara gini ya, bocoran dari awal supaya Anda memahami apa ini maksud judul atau pengajaran firman Allah pagi ini, ujung mujizat yang benar. Jadi sebetulnya begini, apapun bentuk dari mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya yang Tuhan lakukan, keajaiban berkat mujizatnya yang Tuhan nyatakan kita nikmati dalam hidup kita, ujung yang benar itu harusnya membawa kita gini, membuat kita itu makin cinta Tuhan. Ujung mujizat yang benar itu bukan sekedar kita hore, kita senang, saya diberkati Tuhan. Apapun mujizat yang Tuhan lakukan itu ujungnya mesti membawa kita itu makin dekat. Tujuan Tuhan membuat mujizat apapun bentuknya yang Dia lakukan itu membuat kita berubah, karakter kita berubah. Bahkan ujungnya adalah kita menerima keselamatan gitu ya. Bukan sekedar oh saya percaya Tuhan. Alkitab tulis buat kita begini, iblis pun percaya akan Tuhan dan dia gemetar. Tujuan Tuhan melakukan mujizat apapun bentuknya diberikan kepada kita, itu bukan hanya sekedar berhenti puas pada yang penting saya percaya. Ya semua orang percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, setan pun percaya Yesus adalah Tuhan dan dia gemetar, tetapi tetap saja dia berontak, tetap saja dia bapak kebohongan, tidak merubah apapun dalam kehidupan iblis. Makanya saya ingatkan bocoran di depan, ujung mujizat yang benar itu adalah membuat kita semakin dekat sama Tuhan, membuat kita semakin cinta, semakin kita berubah karakter kita sampai ujungnya keselamatan yang sempurna. Kita diubahkan sempurna seperti Kristus. Itu ujung mujizat yang benar. Bukan cuma huri-huri dan kita senang dan tidak ada perubahan apapun. Mari kita baca dari sudut pandang kisah tentang Yesus ya, melakukan mujizat kepada banyak orang. Lihat Yohanes pasal 6 saudara ya, ayat 24 sampai dengan 26. Masing-masing kita akan membaca satu ayat saudara. Yohanes pasal 6 saya akan baca ayat 26 mulai, 24 mulai, lalu saudara 25, 26-nya sama-sama. Begini kata firman Allah ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Teruskan 25 saudara. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26-nya sama-sama 2 dan 3. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kurang lebihnya begini, background, latar belakang dari kisah yang barusan kita baca, latar belakang dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini, Yesus itu baru mengadakan mujizat atas hidup mereka. Ingat cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 laki-laki? Ya, itu dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan mujizat yang Yesus lakukan itu sangat spektakuler gitu ya. Sebab mereka makan, Alkitab catat sampai puas. Alkitab katakan mereka makan sekehendak hati mereka. Dan catatan yang penting yang saya catat buat saudara begini. Dan Yesus lakukan mujizat itu sampai melimpah. Ada kelebihannya. Lebih atau sisa 12 keranjang atau 12 bakul penuh. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau misalnya yang menjadi posisi saat itu yang mengalami banyak mujizat itu adalah kita gitu ya.
Catatan pentingnya gini ya, itu bukan cuma 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi coba saudara imajinasikan, saudara punya bayangan gitu ya, punya gambaran, itu tak terhitung banyaknya. Ya, yang terhitung saja baru 5.000 laki-laki, belum istri, perempuan, wanita, anak-anak. Jadi gambarannya begitu banyak, bahkan spektakuler, kelebihannya 12 keranjang. Mereka lagi lapar, dikasih makan. Maka pertanyaan saya begini sama saudara, lihat gambar ini. Kalau kita seandainya ada di tengah-tengah 5.000 orang laki-laki itu, ya, termasuk wanita dan anak-anak yang gak dihitung tadi. Kira-kira bagaimana ya sikap kita terhadap Yesus? Kita yang alami mujizat itu, kelaparan gak ada makan dan Tuhan bikin mujizat, dikasih makan sampai kenyang. Ikan sama roti, makan sampai puas. Kalau kita ada di tengah-tengah 5.000 orang laki-laki itu, kira-kira sikap kita terhadap Yesus seperti apa? Apa hanya senang menerima mujizat? Atau hanya puas? Atau hanya sekedar kagum? Atau sekedar percaya dia Tuhan? Apakah hanya berhenti puas sampai di situ? Hanya percaya iya kayaknya dia itu memang betul Tuhan. Lalu udah bikin apa-apa? Dari awal saya katakan, ujung mujizat yang benar bukan cuma hore saya senang, bukan sekedar saya percaya dia Tuhan. Ujung mujizat yang benar itu membawa perubahan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi pada 5.000 laki-laki termasuk perempuan dan anak-anak ini yang gak dihitung tadi. Apa yang mereka lakukan? Sesungguhnya mereka mulai penasaran. Kalau kita lihat di ayat ke-24 tadi ya, Yohanes 6. Coba mari kita lihat di ayat ini, Yohanes 6 ayat 24. Saya baca ya, tolong perhatikan kalimat demi kalimat yang ada. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ karena Yesus memisahkan dirinya bersama dengan murid-muridnya, ya. Dan murid-muridnya juga dicari, dikatakan apa? Tidak ada juga, ya. Dan murid-muridnya juga tidak dicari, nggak ada. Perhatikan kalimat ini. Mereka yang makan puas sampai kenyang, mereka yang mengalami mujizat Tuhan yang spektakuler. Apa dikatakan? Mereka kemudian mulai naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk apa? Untuk mencari Yesus. Penasaran mereka. Dari ayat yang kita baca, penasaran, mereka mulai kagum, mereka mulai tertarik karena mereka mengalami mujizat. Maka hasil dampak dari mereka kagum, tertarik karena sudah ditolong, udah dikasih makan, udah ngalami berkat, ngalami mujizat. Mereka penasaran, dibuktikan dengan satu kalimat yang dicatat untuk kita. Mereka berangkat ke Kapernaum naik perahu dan apa dikatakan? Mencari Yesus. Mulai penasaran, mereka mulai cari Yesus. Nah yang menarik, begitu nyampe di Kapernaum, di ujung danau itu, mereka tanya sama Yesus, lihat ayat 25. Ini cerita yang menarik, perhatikan rentetan ceritanya. Ayat 25 dikatakan begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu atau danau itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Dalam terjemahan yang lebih sederhana, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Guru, kapan engkau tiba di sini? Jadi kata Rabi disalin dengan kata guru, kata bila mana dicatat dengan kata kapan. Guru, kapan engkau tiba di sini? Menurut saya lebih mudah kita tangkap memahami terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana. BIS bahasa Indonesia sehari-hari, guru, kapan engkau tiba di sini? Dan menarik jawaban Yesus di ayat 26 seperti tidak menjawab pertanyaan mereka. Harusnya ketika 5.000 laki-laki bersama wanita perempuan yang gak terhitung itu bertanya, Guru, kapan engkau tiba di sini? Harusnya Yesus jawab itu begini, 2 jam yang lalu saya tiba di sini. Atau tadi pagi saya udah nyampe di sini. Tetapi jawaban Yesus di ayat 26 gak menjawab pertanyaan mereka. Sepertinya begitu. Bahkan terkesan nanti kalau saya baca sebentar lagi ya. Jawaban Yesus pedas. Jawaban Yesus tidak enak terdengar di telinga. Jawaban Yesus itu apa ya? Seperti menyakitkan, gak enak gitu didengar. Lihat ayat 26. Apa
jawaban Yesus kepada orang yang mencari dia, yang penasaran tadi? Ayat 26 saya baca begini saudara ya. Yesus menjawab mereka, jawab pertanyaannya, tapi nggak menjawab. Perhatikan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Nanti saya terangkan kalimat ini, walaupun saya pernah ya menyinggung ini sama saudara tentang kata tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Lihat, jawaban Yesus pedas. Jawaban Yesus menyakitkan telinga, gak enak didengar. Yesus gak berkata 2 jam yang lalu aku sampai, atau tadi pagi aku nyampe di sini, enggak. Apa jawaban Yesus? Guru, kapan engkau tiba di sini? Yesus jawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Garis bawahi kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya di sini seperti Yesus membongkar motivasinya 5.000 laki-laki bersama perempuan sama anak-anak. Dibongkar motivasinya. Kata sesungguhnya itu bongkar motifnya mereka cari Yesus. Sehingga Yesus jawabannya rasanya menyakitkan. Sesungguhnya dibongkar motivasinya, kamu ini cari aku bukan karena kamu telah melihat atau mengalami tanda-tanda. Tapi kamu cari aku melainkan karena apa? Kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu cari aku bukan karena kamu mengalami melihat tanda-tanda. Tapi karena apa? Demi kenyamanan perutmu. Kamu makan roti dan kamu kenyang perutmu. Saya mau kasih tahu saudara. Dalam ayat ini di jawaban Yesus di ayat 26. Yesus bongkar motivasi niatan hati mereka cari Yesus. Tujuannya apa? Motivasinya demi kenyamanan perut. Dan jelas di ayat 26 jawaban Tuhan pedes karena dia gak suka. Karena apa? Motivasi kamu salah gitu. Saudara, tujuan Tuhan kasih mujizat itu bukan kita itu hanya tertarik kepada mujizatnya. Ada banyak kan, sorry ya saya katakan, bukankah ayat 26 dari jawaban motivasi yang dibongkar sama Yesus itu menjadi tendensius ya, tendensi kebanyakan orang-orang beriman, orang Kristen pada waktu dia cari Tuhan. Ada banyak orang cari Tuhan karena butuh mujizatnya, butuh berkatnya. Saya pernah ajarkan sama saudara, biarlah kita beranjak beralih iman kita. Dari pertama kita cari Tuhan karena butuh pertolongannya, butuh yang namanya demi kenyamanan hidup kita, perut kita. Kita beranjak sampai kita memang sebetulnya butuh pribadinya, bukan sekedar butuh kenyamanan perut kita. Seperti pujian dari awal yang dikarang, ditulis, dinyanyikan oleh saudara kita Jason itu penyanyi ya. Kalau kita cari Tuhan itu bukan berkatnya, itu betul. Tapi cari wajahnya, cari hatinya, cari pribadinya. Yesus bongkar motivasi yang salah. Artinya dia gak suka, makanya pedes. Gak enak didengar jawaban Yesus. Ya, guru, kapan kau tiba di sini? Dijawab, diberondong dengan jawaban yang tidak enak didengar. Kamu cari aku bukan karena kamu mengalami melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti perutmu kenyang. Kamu cari aku demi kenyamanan perut. Kita belajar, biarlah disadarkan lewat ayat ini. Nggak boleh kita cari Tuhan motivasi kenyamanan perut. Datang ibadah, datang doa pagi, datangnya karena demi kebutuhan. Ya, kita butuh pertolongannya. Tapi biarlah motif yang dibongkar ini Tuhan ingin begitu diluruskan. Saya ingin meluruskan yang namanya mujizat yang kita alami supaya ujungnya benar. Karena Tuhan ingin justru mujizat yang kita alami, hidup kita makin berubah. Dari yang tadinya awalnya hampir semua kita orang Kristen awalnya datang sama Tuhan karena kebutuhan kita akan pertolongannya, butuh berkatnya, butuh mujizatnya, butuh apa keajaibannya, beralih kepada aku butuh Engkau Tuhan, aku tidak bisa lepas dari Engkau Tuhan, aku mesti melekat dengan Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan, sampai beranjak kita cinta Tuhan. Dari butuh berkat sampai cinta Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saya cuma ingin meluruskan motivasi mujizat tadi loh. Ya, bahkan saya tertarik dengan kata tanda-tanda.
Saya pernah jelaskan kalau nggak salah tentang pengajaran kata tanda-tanda. Lihat saya baca ulang sekali lagi 26. Perhatikan baik-baik. Kita mulai masuk sesuatu yang penting pada bagian ini. Ketika mereka bertanya, Rabi, guru, kapan kau tiba di sini? Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat atau mengalami tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu cari aku demi kenyamanan perut, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Kata tanda-tanda di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, saya tidak sempat bikin gambarnya tulisannya, tapi ingat saja, dengar saja yang saya katakan. Kata tanda-tanda, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Nah, kata tanda-tanda dalam terjemahan King James Version, terjemahan versi bahasa Inggris, kata tanda-tanda disalin dengan kata the miracles. Apa the miracles? Mujizat. Miracles artinya keajaiban. Jadi sebetulnya kalau saya gabung pengertian bahasa Inggris dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat atau mengalami tanda-tanda. Jadi sebetulnya 5 roti 2 ikan yang Tuhan pecah-pecahkan itu bisa kenyang 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan anak-anak, makan sampai puas. Itu adalah the miracles, itu mujizat yang luar biasa. Itu mujizat yang besar dan spektakuler. Mereka lihat itu, mereka alami itu. Nah, tujuan Tuhan memberikan miracles, memberikan keajaiban, melakukan mujizat yang bentuknya lewat makanan berkat makan sampai puas. Tujuan Tuhan itu adalah begini, itu tanda gitu loh. Mujizat yang kamu alami itu tanda dari sorga, itu tanda. Itu tujuannya ada jelas supaya apa? Mengarah kepada keselamatan. Jadi setiap mujizat itu tanda sebetulnya kalau kita gabung. Satu contoh ya, satu contoh Anda lihat gambar ini. Saya berharap semoga kelihatan ya gambar ini saudara ya. Kalau hari Minggu atau hari acara ibadah khusus, seringkali gereja kami di GSBD Jombang ada rombongan-rombongan jemaat online kami yang datang dari Surabaya. Ya, ada yang juga dari luar kota yang lain, seringkali datang ibadah bersama dengan kami. Dan kami senang menerima sebagai keluarga besar dari gereja kami. Nah, kalau Anda contoh misalnya dari Surabaya, ya masuk lewat jalan tol dulu sebelum ada jalan tol. Kalau Jombang, Surabaya, Jombang itu bisa 2 jam. Bahkan bisa 2 jam lebih sebelum ada jalan tol. Kalau jalan macet, sekarang ada jalan tol, kita menikmati perjalanan. Ya, bukan gak ada hasil jalan tol, itu kita nikmati. Dulu 2 jam lebih, sekarang 1 jam udah nyampe Surabaya. Surabaya Jombang 1 jam sekarang, cukup dekat. Karena fasilitas jalan tol yang kita nikmati. Jadi pendek waktunya, enjoy kita. Ya. Nah, kalau Anda dari Surabaya ikuti jalan tol, kalau Anda ingin masuk kota Jombang, itu pihak pengelola jalan tol itu kasih tanda, rambu-rambu jalan raya, itu tanda. Kenapa ada tanda? Anda lihat gambar itu ya. Ada tanda exit tol ke Jombang, itu tanda Jombang Peloso, dikasih tanda panah. Ada mesti belok, keluar di situ, ke kiri keluar. Nanti terus ada pintu tol, ada bayar. Terus, nah itu ada yang ke kanan, ada ke kiri. Itu ada tanda lagi, Jombang ke kiri, kanannya Peloso. Kenapa dikasih tanda-tanda begitu sama pihak pengelola jalan tol? Tanda itu mengarahkan kita pada tujuan. Itu maksud saya. Kenapa Tuhan kasih tanda mujizat sama 5.000 orang laki-laki dan masih banyak yang lain? Sebab mujizat itu sebetulnya tujuan Tuhan itu tanda. Tujuannya membawa mereka pada sesuatu. Coba lihat tulisan statement saya ini. Jadi ternyata begini, tujuan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita itu adalah sebagai tanda atau tujuan ya, yang mengarahkan kita pada sesuatu. Saya ingat, saya pernah buka, coba Anda searching di Google ya. Kata tanda itu ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Searching di Google, tanda itu sama dengan artinya petunjuk. Jadi sebetulnya tanda rambu tadi itu mengarahkan kita, kasih petunjuk sama kita untuk nyampe sesuatu, mengarahkan pada tujuan, nyampe di gereja GSPDI. Nah, tujuan Tuhan
kasih mujizat, tujuan Tuhan kasih wonder, keajaiban, kasih miracles, kasih jalan keluar sama kita. Tuhan punya tujuan, mengarahkan kita, tanda mujizat tadi, mengarahkan kita pada sesuatu apa? Yang sempurna itu keselamatan. Jadi punya tujuan Tuhan kasih mujizat supaya kita berubah. Saya sekali lagi ingin berkata begini, saya ingin meluruskan tentang yang namanya miracles, mujizat yang Tuhan lakukan sama kita. Tuhan sangat ingin melakukan namanya mujizat, beri mujizat pertolongan, jalan keluar, berkat, keajaiban sama kita. Tapi saya ingin meluruskan dalam kehidupan kekristenan kita. Gini loh saudara, Tuhan itu bukan pribadi yang suka obral mujizat. Coba Anda lihat gambar ini. Tuhan itu bukan pribadi yang suka pamer, obral mujizat, atau pamer kuasa. Dia bukan pribadi tipe seperti itu. Sorry ya kalau saya katakan, kadang-kadang kita bukan salah sih, tapi nggak tepat. Kadang-kadang waktu kita berdoa kepada Tuhan, di gerejekah kita berdoa, atau dalam persekutuan kumpulan kita, kelompok sel kita berdoa, atau kita berdoa sendiri di rumah kita suka doanya seperti apa ya? Memprovokasi Tuhan. Tuhan, buktikan kuasamu Tuhan. Nggak salah, tapi kurang tepat sebetulnya. Menurut saya nih saudara ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak. Tapi menurut saya doa seperti ini kurang tepat. Tuhan, buktikan kuasamu Tuhan. Nyatakan kuasamu, buktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Menurut saya nggak tepat. Seringkali tanpa sadar, kita nggak sadar, kita berdoanya seperti memprovokasi Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu pribadi yang nggak bisa dipanas-panasi. Tuhan berikan mujizat kepada kita. Tuhan berikan berkatnya yang spektakuler, yang buntu dikasih jalan keluar. Dia lakukan itu, dia berikan itu. Tujuannya bukan untuk menunjukkan, hei aku ini Tuhan yang berkuasa. Bukan itu. Dia bukan sedang ingin menunjukkan ketuhanannya dalam rangka beri mujizat pada kita. Enggak begitu. Makanya percuma Anda coba provokasi Tuhan dengan doanya kita. Tuhan itu bukan pribadi yang bisa dibikin panas-panas. Tak panas-panasi Tuhan biar dia kasih mujizat yang besar. Nggak bisa. Dengarkan saya. Tuhan tidak bisa dibikin panas-panas, dipanas-panasi supaya dia lepaskan mujizat sama kita. Lalu cara berdoa kita, cara memprovokasi hati Tuhan. Buktikan kuasamu Tuhan, nyatakan kuasamu Tuhan, supaya orang tahu Engkau Tuhan. Memang ada di beberapa ayat, tapi masuk perjanjian baru kita lihat Yesus gak bisa dipanasi. Itu saudara ya. Nyatakan kuasamu, nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Saya kasih contoh ya, bahwa dia bukan pribadi yang suka pamer mujizat, yang pamer kuasa. Tujuannya bukan pamer kok. Nanti saya tunjukkan dasar dia berikan mujizat itu ada dua macam. Nanti bagian akhir saya coba singkapkan sama saudara. Tapi lihat dulu ayat ini, saya baca dengan cepat ya. Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Mari saya baca buat setiap kita pagi ini untuk meluruskan tentang mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Ayat 1 saya baca Matius 16 sampai 4 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, jelas ya, hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Jadi orang-orang Farisi, banyakkan orang kayaknya ya, orang Farisi dan orang Saduki. Buktikan mujizatmu, buktikan kuasamu kalau engkau datang dari sorga. Kalau engkau Tuhan, buktikan mujizat. Nyatakan mujizat kalau engkau adalah Tuhan. Katanya datang dari sorga, ayo nyatakan mujizat. Didorong, diprovokasi untuk bikin mujizat. Untuk kasih tanda, lepaskan mujizat. Apakah Yesus mau? Mari kita lihat ayat 2. Apakah dia mau pamer kuasa sama mereka untuk membuktikan ketuhanannya? Lihat ayat 2. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Ini tanda alam, ya kan? Kalau langitnya merah, ya waktu cerah itu kan ada kan, langit merah kemerah-merahan, wah hari akan cerah, tidak mungkin malam akan turun hujan, kelihatan mataharinya tenggelam, itu merah, cerah, nggak mungkin hujan kalau malam. Ngerti tanda alam? Lihat ayat yang kedua, apa kata Yesus, teguran ini. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk, ya.
Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Mendung, langitnya redup, itu kan tanda. Mau turun hujan, mereka ngerti. Itu tanda semuanya kan. Langit cerah, tanda tidak turun hujan. Oh kalau redup, mendung, oh itu tanda mau turun hujan. Itu kan bicara tanda kan. Bicara petunjuk kan. Lihat ayat yang keempat. Apa kata Yesus? Keras dia ngomong. Lagi-lagi pedes dia bicara. Dia katakan, angkatan yang jahat, orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi saat itu, dan tidak setia ini, ya, itu ngomong di depan mereka loh, nggak dikurangi, nggak direm ngomongnya. Mereka disebut kamu nih angkatan yang jahat, angkatan nggak setia. Dikatakan apa? Menuntut suatu tanda. Kata tanda di sini adalah miracles. Kata tanda di sini adalah mujizat. Mereka menuntut minta suatu mujizat, minta suatu keajaiban. Tetapi kepada mereka, kata Yesus apa? Tidak akan diberikan tanda, tidak akan diberikan miracles, mujizat. Selain tanda Nabi Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Cuek, bebe, gak peduli. Mereka minta tanda. Yesus gak kasih mujizat. Mereka buktikan mujizat kalau kamu Tuhan. Yesus gak pamer mujizat. Dia gak bisa diprovokasi gitu loh. Gak bisa dipanas-panasi. Makanya saya katakan, enggak tepat kok doa seperti itu pada zaman anugerah ini. Ya, Yesus itu bukan obral mujizat. Dia kasih mujizat bukan dalam rangka pamer. Aku ini Tuhan. Bukan itu membuktikan ketuhanannya. Orang Saduki, orang Farisi gak dikasih mujizat kecuali tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus dalam perut ikan, itu mujizat sebetulnya. Itu bicara kematian, kebangkitan Tuhan kan. Dan mereka lihat itu, cuman itu yang mereka lihat. Dia gak suka pamer mujizat. Satu contoh ayat lagi saya tunjukkan. Iblis itu minta Yesus bikin mujizat. Yesus gak buat. Lihat Matius 4 ayat 3. Nanti Anda baca mulai ayat 1 tentunya. Tapi langsung saya tembak ayat 3 khusus pagi ini. Lalu datanglah si pencoba, si iblis waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Dia lapar kan. Dan berkata kepadanya, ini provokasinya iblis, dipanas-panasi. Jika engkau anak Allah, kalau benar kamu anak Allah, kalau benar kamu ini Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lagi lapar, lagi butuh makan, perlu makan gitu kira-kira. Tapi Yesus lagi lapar, biasanya orang kalau lagi butuh, lagi perlu, saudara ya, ditantang begitu, oh emosi yang keluar. Iya kan? Lagi lapar itu emosi yang keluar loh. Coba kalau yang posisinya Yesus saat itu adalah kita, Anda yang jadi Yesus, pasti langsung emosi. Pasti langsung tergoda. Loh kamu gak percaya kah aku ini Tuhan? Kamu gak percaya, hai iblis, aku ini anak Allah. Hai aku buktikan, batu jadi roti. Pasti kita tertantang, emosi besar kita untuk buktikan kuasa, pamerkan mujizat. Tapi Yesus enggak, dia gak suka pamer mujizat. Dan saya mau katakan, meskipun iblis provokasi, dipanas-panasi, Yesus gak lepaskan mujizat. Dia pribadi yang gak bisa dipanas-panasi dengan omongan kita, termasuk omongan si jahat, si setan. Sekalipun Yesus lagi lapar, saudara ya. Dan lihat, saya kasih contoh lagi di beberapa ayat. Ini mungkin ayat yang terakhir buat kita. Ada satu titik, ya, Yesus suruh pamer kuasa mujizat saat-saat. Dan Matius 27, 39, 42 yang Anda lihat ayat-ayat ini. Ini titik yang paling rawan menurut saya kalau saya pelajari. Ini titik kehidupan Yesus, akhir-akhir pelayanan Yesus yang paling sangat krusial ditentukan di sini. Rawan saudara ya, saat dia disalib kedua tangannya, kakinya dipaku. Ya, dia sudah mahkota dulu di kepalanya, darah mencucur luar biasa keluar dari tubuhnya. Tetes demi tetes, mengalami sengsara yang sangat hebat. Orang-orang ngomong begini, saya baca dengan cepat 39 mulai Matius 27. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu.
turun dari salib itu. Saya baca terus saja ya. Demikian juga imam-imam kepala. Imam-imam kepala ikut-ikutan bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua Israel mengolok-olok dia, menghina dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Lalu mereka ngomong gini, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Apa sih maksudnya? Kenapa saya coba sampaikan ayat ini kepada Anda semua? Lihat dalam ayat ini, tua-tua Israel, imam-imam, kepala-kepala imam bahkan, orang Farisi, orang Yahudi, ribuan banyak orang, banyak sekali orang tak terhitung, itu mengolok, menghina dia. Tua-tua Israel berkata, imam-imam kepala berkata gini, turun dari salib. Kalau kamu betul anak Allah, turunkan dirimu, turun dari kayu salib. Kami akan percaya kepadamu. Loh, itu kan jaminan sebetulnya. Mereka provokasi pada si Yesus. Kami akan percaya kepadamu bahwa kamu adalah Tuhan. Kalau kamu bisa turun dari kayu salib. Pertanyaan saya, menurut Anda semua, menurut saudara, apakah saudara percaya Yesus bisa turun dari kayu salib? Percayalah, sangat bisa lah. Paku-paku tiba-tiba copot, bisa dia buat, atau salto bahkan jungkir balik dia bisa turun dari kayu salib. Apa yang susah buat Yesus, sangat-sangat bisa dia turun dari kayu salib. Tapi kenapa dia gak melakukan itu? Karena dia tahu visinya, dia mesti mati curahkan darahnya. Dia harus benar-benar mati selama 3 hari seperti yang dialami Yudus. Baru hari ketiga dia bangkit. Dia tahu kehendak Bapa, perintah Bapa atas dirinya adalah mati sebagai manusia. Dia dipaksa, dia dipanas-panasin, diprovokasi. Kami akan percaya kepadamu sebagai Tuhan kalau engkau bisa turun dari kayu salib. Dia gak mau turun, dia gak mau pamer kuasa, dia gak mau obral kuasanya, gak bisa dipanasin. Bahkan begini loh, dari ayat ini kita tahu, mereka ngomong gini, kami percaya. Tuhan gak buat tanda mujizat, karena tujuan Tuhan kasih mujizat bukan sekedar, saya percaya kepadamu nanti. Kan banyak orang coba-coba begitu kan. Saya akan ke gereja Pak Pendeta, kalau Tuhan berkati saya dulu. Saya akan ke gereja Pak Pendeta, saya akan percaya sama Yesus adalah Tuhan, kalau saya udah ditolong alami mujizat. Dari ayat ini terbuka, disingkapkan, diwayukan sama Tuhan. Tujuan Tuhan menolong kita. Tujuan Tuhan kasih jalan keluar. Bukan sekedar kita percaya. Iblis pun percaya kok. Tujuan Tuhan kasih mujizat. Kenapa sih Tuhan kasih mujizat sama kita? Bagian akhir gini. Nomor 1, karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan yang kedua, tujuan Tuhan itu melakukan mujizat kepada kita. Tuhan ingin mengarahkan. Mujizat itu kan tanda. Ya, mujizat itu kan petunjuk sebetulnya yang membuat kita makin penasaran, makin cari Tuhan. Yang tadinya cari mujizat, cari berkat demi keinginan perut, sekarang kita cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terima keselamatan. Supaya apa? Supaya kita semakin cinta sama Tuhan. Tujuan mujizat. Jadi setiap mujizat yang datang diberikan sama Tuhan dalam bentuk apapun, ujung mujizat yang benar adalah membuat kita makin cinta Tuhan, berubah hidup kita, karakter kita sudah berubah atau belum? Kadang-kadang kita seperti penduduk orang-orang Nazaret, sampai Tuhan tidak bikin satu mujizat pun. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah sama diri mereka, tidak ada rasa hormat. Seringkali mujizat itu mampet, tidak datang lagi sama kita. Pernah kita alami mujizat, sekarang tidak lagi. Jangan-jangan kita cari mujizat itu hanya demi ini. Kita cari Tuhan, kebutuhan perut demi kenyamanan perut. Sekarang mesti berubah. Ternyata mujizat itu adalah tanda petunjuk Tuhan yang mengarahkan kita pada hatinya, pada pribadinya, pada keselamatan dan perubahan hidup sampai sempurna satu kali kelak seperti Kristus. Petunjuk yang mengarahkan kita pada pribadinya. Sekarang aku memang butuh pertolongan, tapi aku lebih butuh hatimu. Aku lebih butuh pribadimu Tuhan. Berubah sikap kita. Ujung mujizat yang benar itu seperti itu. Apapun bentuk yang dia lakukan mujizat, mengarahkan kita kepada tanda ini. Semakin cinta Tuhan, diubahkan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.